pemirsa, kembali lagi bersama saya Tianita. Kita masih ada di Ngobrol bareng Dewan dan masih dengan tema kita peran BPR BKK dalam meningkatkan pendapatan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Tadi di segmen 1 kita udah jalan-jalan ya bersama Bapak Srianto Saputro atau Mas Srianto Saputro ya, karena masih muda, energik dan selalu jalan-jalan di dapilnya. Banyak pikiran-pikiran yang luar biasa ya yang disampaikan oleh Mas Srianto tadi untuk kemajuan ya, terutama pemasukan pendapatan biar semakin meningkat ya kan. Nah, tadi kita juga sempat menyinggung tentang BUMD, salah satunya adalah BPR BKK. Nah, karena kita ada di wilayah Dapil 6, dapilnya Mas Srianto ya, kita akan berbincang-bincang bersama Dirut PT BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Oke, sebelumnya saya sapa lagi Mas Srianto yang ada di ujung sana. Tetap sehat ya Mas ya, semangat sehat. Ya Mas. Kita di segmen ketiga tetap semangat ya Mas. Harus semangat. Dan juga ada Bapak Didik Darmadi, SEMM. Beliau adalah Dirut PT BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Apa kabarnya Pak Didik? Luar biasa. Semangat ya Pak? Semangat. Semangat terus, jauh-jauh loh ya, sampai ke Candi Ceto. Dan ngomong-ngomong masalah Candi Ceto, lah tadi juga Mas Ri juga sempat nyinggung tentang Doro Dongker. Nah, siapa sih ownernya? Beliau yang di samping saya, ya, perempuan cantik Ibu Teresia Ratnawati. Beliau adalah owner Doro Dongker sekaligus mitra dari BPR BKK Tasikmadu. Apa kabarnya Ibu? Baik. Ibu Teresia ya? Betul. Sehat Bu? Sehat, salam sehat. Ini kayaknya udara di Candi Ceto bikin Ibu makin cantik ya? Oh, terima kasih. Mbak Evi. Nah, kita akan langsung aja ngobrol. Sebelumnya kita ke Mas Srianto lagi nih Mas Srianto. Ini kan masih dengan tema kita ini peran BPR BKK ya Mas ya. Nah, pajak dan BUMD ini menjadi tumpuan utama sumber PAD bagi Provinsi Jawa Tengah nih. Ini kalau boleh tahu Mas, target PAD di tahun 2021 ini Mas. Ya seperti tadi di segmen kedua tadi kami sampaikan ya, PAD kita se-Jawa Tengah itu kisaran 14 triliun ya. Dalam arti di penyumbang sektor terbesar dari pajak kendaraan, ya, pajak daerah khususnya pajak kendaraan. Nah, makanya kami Komisi C, saya selaku pimpinan Komisi C mendorong BUMD itu terus berinovasi biar nanti ke depan semakin naik. Nah, khususnya BPR BKK kami memberi perhatian serius. Kemarin sudah kita selesaikan raperda kita menjadi Perda nomor 6 tahun 2021, sudah berubah badan hukum ya menjadi PT Perseroda. Tentunya dengan perubahan bentuk hukum ini, teman-teman lebih inovatif, lebih kreatif, sehingga lebih ada keleluasaan. Termasuk support dari pemerintah provinsi, ya kami sudah jelas. Di situ misalnya pencatatan modal dipatok 51%. Sehingga di sini pemerintah provinsi Jawa Tengah harus sembodo, ya Jerbasuki mau beo. Ketika nanti teman-teman kekurangan untuk perlunya pencatatan modal, tentunya kami ada payung hukum, ada regulasi untuk memberikan. Apalagi kami dapil saya di sini, kami pun akan beri support yang lebih kepada PT BPR di Karanganyar, Tasikmadu Karanganyar, pimpinan Pak Didi ini. Berarti nih Mas Srianto bersama pemerintah ini sudah benar-benar habis-habisan mensupport. Oh iya, harus bersinergi ya untuk memberi support itu. Oke, langsung aja ke Pak Didi ini. Pak Didi udah disupport sepenuhnya loh ini sama Mas Srianto dan juga teman-teman dari pemerintahan ini. Bagaimana ini pendapatnya ini Pak Didi? Oke, baik, terima kasih. Pak Sri matur nuwun atas undangannya, Bu Teresia atas Bu Nana ya. Oh Bu Nana ya panggilnya, oke. Nama kerennya Mbak Nana. Oh Mbak Nana. Owner sekaligus mitra kami dari PT BPR BKK Tasikmadu. Sekilas kami informasikan Pak Sri bahwasanya perkembangan dari PT BPR BKK Tasikmadu tahun 2020 kemarin aset 259 miliar, kemudian kredit 206 di kurang lebih ada 4.000 orang, terus kemudian dana pihak ketiga 215 miliar, ada 60.000 nasabah, terus kemudian laba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yang terakhir itu ada 4,1 M, ini akibat dari sedikit daripada pandemi Pak Sri, ini sesuai dengan yang lain berarti kena imbasnya. Terus kemudian yang disampaikan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang disampaikan oleh Pak Sri tadi, kami secara progres tahun ke tahun itu mengalami peningkatan untuk setoran dividennya. Dari
5 tahun ke belakang kami sampaikan, tahun 2016 itu 1,4 miliar, kemudian tahun 2017 1,5 miliar, kemudian 2018 1,7 miliar, tahun 2019 2,3 miliar. Wow. Kemudian 2020 ini karena situasi yang demikian Pak Sri, ada penurunan sekitar 29%. Tapi kami tetap komitmen untuk terus meningkatkan sesuai dengan harapan dari Pak Sri. Jadi berapa itu pendapatannya di tahun 2020? 1,7 sekian miliar. Oke. Masih tetap masih ini sesuai ya? dengan rencana yang ditetapkan oleh pemegang saham waktu itu, Mbak Evi. Terus kemudian mengenai setoran modal Pak Sri, kami tetap nyuwun tulung nanti bisa bila mana situasi kondisi sudah Normal. situasi normal, Iya. kami bisa disupport kembali karena baru 29% dari pemegang saham ini menyertakan modal khususnya di PT BPR BKK Tasik Madu. Itu secara gambaran Mbak Evi kami sampaikan. Oke, berarti ini masa-masa pandemi memang cukup ini ya, cukup berpengaruh tapi tetap bisa survive ya. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemegang saham, kami masih tetap survive, walaupun ada penurunan sedikit. Oke, ini tetap survive. Terus apa Pak yang dilakukan ini Pak selama ini untuk bisa terus tumbuh seperti itu, bisa tetap terus survive, terobosan-terobosan apa yang sudah dilakukan ini Pak? Sesuai dengan regulasi yang berlaku, tentu kita melakukan pendekatan dengan nasabah, kita kelola, kita mitigasi, sehingga betul-betul mereka ini mampu bertahan di situasi yang sulit. Kami memberikan solusi-solusi kepada nasabah agar bagaimana kondisi bisnis ini secara umum, secara industri juga bisa berjalan. Pendekatan dari hati ke hati, kita bimbing, kita mitigasi dari person ke person. Memang cukup banyak Mbak, dari Tasik Madu utamanya, ya, ada sekitar 90-an. Ngomong-ngomong masalah nasabah, nah kita langsung saja ke Ibu Nana. Panggilnya tadi Ibu Nana ya Mbak Nana. Oke, beliau adalah owner Ndoro Dongker dan sekaligus ini merupakan nasabah dari BPR BKK untuk Tasik Madu. Udah berapa lama ini Bu Nana menjadi nasabah dari BPR BKK Tasik Madu ini? Kurang lebih sudah 5 tahun Mbak Evi. 5 tahun ya? Berarti terhitung tahun 2015. 2015 ya, oke 2015 sampai sekarang ya. Iya. Aha. Mengapa sih Mbak Nana memilih BPR BKK Tasik Madu sih? Yang pertama karena usaha saya ada di sini, Oke, karena masih wilayah ya. masih wilayah dan kebetulan BKK Tasik Madu ini sangat dekat dengan customer ya. Jadi kita itu benar-benar seperti keluarga. Oh, seperti keluarga Ya, ya. Oke, jadi karena wilayahnya semakin dekat ya. Terus Jadi juga enak ya enak kita ya. kalau ada satu kesulitan kita ke BKK Tasik Madu. Misalnya ini kemudahan-kemudahan apa yang diberikan oleh BPR BKK ini untuk nasabah ini Mbak Nana, mungkin bisa diceritakan karena 5 tahun ya menjadi nasabah dari BPR BKK ini. Ya, tentu saja dalam hal peraturan tetap dari BKK ini tetap Fleksibel. tetap kenceng tapi Kenceng? juga fleksibel. Oke. Ya, misalnya untuk pinjaman, kemudian mensolusikan ketika Oke. kita punya kesulitan, nah kita diskusi, ada solusi di situ. Oke, jadi lebih nyaman ya untuk Betul, bisa ya. memilih BPR BKK ya Mbak Nana ya. Ya. Kalau boleh tahu ini kasih bocoran dong, itu pinjaman dipergunakan untuk apa aja nih Mbak Nana? Yang pertama pasti untuk pengembangan ya, untuk Pengembangan pengembangan usaha, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi servis, kemudian dari menu. Nah, seperti itu yang kita jadi masalah buat kita. Jadi ini sangat bermanfaat ya untuk Betul. ininya ya, pinjaman dari itu ya Mbak. Betul. Oke, terus saya bisa diceritakan dong usaha Mbak Nana yang ini ya, yang ada di bawah situ ya. Ini gimana nih Mbak untuk perkembangannya sendiri Mbak? Perkembangannya dari tahun ke tahun memang sangat luar biasa ya, baik dari sisi antusiasme tamu untuk datang ke tempat kami, untuk mengetahui seluk-beluk teh yang memang kami siapkan ya, rumah teh Ndoro Dongker itu memang kami siapkan untuk mengenal lebih jauh jenis-jenis teh. Oh, jadi konsepnya memang konsep ini ya, Rumah teh. rumah teh Ya, ya. ya.
Animo tamu yang begitu besar untuk datang ke kami, dibarengi dengan peningkatan jenis menu maupun fasilitas-fasilitas yang lain. Kemarin ketika pandemi ada sedikit ini Mbak? Oh ya, sangat berpengaruh ya, karena adanya peraturan PSBB, kemudian tamu sendiri juga pasti sudah proteksi ya untuk tidak datang ke tempat-tempat berkerumun ya. Iya. Dan dari kami sendiri juga membatasi jumlah tamu yang datang. Terus kelihatan menggeliat kembali itu di bulan-bulan apa Mbak? Persisnya bulan April 2021 ini sudah ada peningkatan yang cukup signifikan ya dari sebelumnya. Oke, berarti sudah mulai menggeliat ya. Tapi tetap dengan protokol prokes ya. Prokes yang ada ya. Oke, berarti makin nyaman untuk menjadi nasabah BPR BKK. Betul sekali. Ya. Sikmadu ya. Oke, saya akan balik lagi ke Mas Ri nih, Mas Ri. Ini kan Mas Ri di Dapil 6 ya. Ini kan Karanganyar, Sragen, Wonogiri ya. Kalau Mas Ri melihat perkembangan BPR BKK Tasikmadu di Kabupaten Karanganyar ini seperti apa nih Mas? Ya seperti yang tadi progress report sampaikan Pak Didi tadi, tentunya kami ikut bangga. Ya. Soal kemudian ada penurunan sedikit kaitannya dampak dari pandemi wajar. Tapi Wajar bahwa ya, inovasi Mas, yang dilakukan. Dan yang lebih menggembirakan lagi tadi bahwa di sini ada contoh real bahwa BPR BKK memberi perhatian pada Bu Nana Doro Dongkal. Inilah misi dari BPR BKK, tentunya sesuai pendiriannya itu bagaimana kita mensupport UMKM, ya usaha mikro, ekonomi kreatif. Dan Bu Nana ini bagi saya senang sekali, Pak, ada sejarah bagi saya pribadi. Ketika saya berjuang pertama di tahun 2013, dulu kan kampanye itu kan setahun. 2013 saya sudah keliling di wilayah Karanganyar khususnya Jenawi. Lereng Gunung Lawu ya, Pak? Ya, termasuk Lawu. Kemudian pertama kali ke Doro Dongkal, saya datang ke sana, kemudian lihat menunya, kemudian aneka macam teh. Tapi ya mohon maaf karena perjuangan ya saya cari teh yang termurah mana. Gitu. Kemudian suatu saat setelah saya terpilih, jalan-jalan dengan anak saya ajak ke sini, saya ajak ke Doro Dongkal. Ini termasuk pionir ya wisata kuliner, wisata alam di daerah Ngargoyoso, Jenawi ini. Dulu belum sebanyak hari ini. Ikonik. Ya, dulu ini awal dari Doro Dongkal itu, ketika mau saya ajak mampir semua nggak mau. Tapi setelah lihat menunya ternyata aneka macam, ya itu akhirnya juga tertarik. Sehingga luar biasa sebuah tempat teh di pegunungan. Tapi aneka macam varian menunya juga tersedia. Ini saya kira BPR BKK Tasikmadu sudah tepat ya memberi support kepada Doro Dongkal semacam ini, termasuk nanti yang lain. Yang kecil-kecil inilah yang perlu kita beri perhatian agar ekonomi menggeliat lagi. Karena harus diakui ya dampak pandemi ini kekuatan kita survive ini karena UMKM yang begitu banyak. Karena UMKM ya? Iya, keberadaan UMKM begitu banyak, kemudian sektor pertanian di internal di sekitar kita, ini orang tetap survive kemarin adanya pandemi. Jadi memang benar-benar UMKM ini cukup sangat membantu ya untuk iya, ini. Jadi peran BPR BKK ini juga cukup ini ya, harus semakin ini ya. Iya, betul. Untuk membantu UMKM itu sendiri. Betul. Oke, saya ke Pak Didi. Ini boleh tahu ini Pak Didi, berapa sih kredit yang telah dikucurkan BPR BKK Tasikmadu ini kepada masyarakat ini Pak Didi? Seperti kami telah sampaikan di awal, ini ada kurang lebih 4.100-an nasabah, semuanya UMKM Pak Sri. Ya, semua kita memang konsentrasi segmennya di UMKM, ada sekitar 206 miliar. 206 miliar? Ya, secara keseluruhan di PT BPR BKK. Dan sebagian besar adalah semuanya UMKM. Oh, semuanya ya? Semuanya, kami tidak di konsentrasi yang lain, tapi semuanya UMKM. Semuanya UMKM. Saya sedikit tambah ya, karena tadi nyinggung soal kredit macet ya. Ini benar, justru dengan UMKM ini risiko kita tidak terlalu tinggi ya. Dalam arti beda dengan ketika kredit proyek. Ya kami BUMD kami yang satunya Bank Jateng pun sekarang sudah mulai menghentikan sementara kredit proyek. Karena yang berpotensi kredit macet itu seperti itu. Kemudian Bank Jateng misalnya itu fokusnya sekarang kalaupun proyek itu yang dibiayai APBD Jawa Tengah. Itu kan jelas mesti aman ya gitu loh. Tapi kalau proyek swasta sementara itu dihentikan. Sehingga disinilah makanya BPR BKK karena
di Jawa Tengah ini sekarang kan yang menyatu menjadi dalam perda itu ada 27 BPR BKK se-Jawa Tengah. 27 ya? Oh iya, se-Jawa Tengah. Harusnya 29, tapi yang 2 tidak kita ikutkan karena kemarin bermasalah. Ya, ada pering surat, satunya yang Klaten itu tidak kita ikutkan, sehingga inilah BPR BKK yang sekarang sudah sehat itu ya kita genjot terus biar semakin sehat ke depannya. Oke, jadi ini Mas Sri memang benar-benar mensupport banget untuk BPR Oh iya, BKK ya Mas iya, ya. betul. Terus dorongan-dorongan apa lagi Mas yang dilakukan oleh Dewan ini Mas untuk pertumbuhan BPR BKK itu sendiri? Ya tentunya kami terus melakukan supervisi, ya kita komunikasi, bahkan ada persoalan pun kita bahas bersama. Teman-teman kadang kita undang ke Semarang. Kemudian bagaimana untuk mencerdaskan, membuat keterampilan teman-teman di perbankan. Secara periodik kita kami sambut positif, ada semacam pelatihan-pelatihan. Oh, ada Pelatihan pelatihannya, iya Mas, ya? di masa sekarang pun lewat webinar. Termasuk saya juga pernah ikut menjadi narasumbernya ya se-Jawa Tengah. Ini terus ini dengan cara-cara seperti ini teman-teman saya makan kreatif, kemudian inovasi-inovasi harus dilakukan. Bagaimana menghadapi tantangan ya di saat seperti ini. Bagaimana menjadi etika bankir yang baik sehingga nanti tidak lagi terjadi kasus serupa yang tadi 2 saya sebutkan tadi. Ini contoh-contoh bagaimana survive dari BPR BKK se-Jawa Tengah ini khususnya di Tasikmadu, Karanganyar. Nah, karena dapil saya tentunya kami juga punya tanggung jawab moral untuk ikut membantu. Oke, berarti 27 ini sudah ini ya sudah bagus lah ya. Oh iya. Yang nggak bagus nggak kita ikutkan nggak kemarin dalam perda. Oke, berarti supportnya memang benar-benar luar biasa nih ya Mas ya. Iya. Untuk BPR BKK itu sendiri ya. Iya, betul. Terus Pak Didi ini mungkin ada program-program khusus ini Pak untuk nasabahnya nih Pak biar semakin menarik nasabah, tentunya juga akan semakin banyak nasabah, akan semakin banyak pendapatan pula seperti itu. Di situasi yang sulit ini kami mencoba membuat crash program, yaitu dengan bunga ya bersaing lah hanya 0,39 untuk setara dengan flat, kemudian efektifnya hanya sekitar maksimal 9%. Ini bisa dimanfaatkan kemarin. Pada bulan Maret, akhir bulan Maret itu ada tersalurkan 23 miliar lebih untuk 300 nasabah pemanfaatan UMKM ini Pak Sri. Ya, kami berharap kalau ketika nanti situasi sudah memungkinkan melalui Pak Sri ada tambahan-tambahan modal yang bisa kita crash programkan kembali untuk masyarakat UMKM ini sangat mendorong luar biasa. Nah, harapan kami secara umum Pak Sri nanti PT BPR BKK se-Jawa Tengah itu sesuai dengan slogan kita itu tetap temoto ngeremboko lan kuncoro. Apa Pak diulangi. Ini filosofi Jawa ya. Oh iya. Silakan diulangi biar pemirsa tahu ini. Ya kita berharap nanti atas kehadiran beliau Pak Sri ini PT BPR BKK di seluruh Jawa Tengah ini tetap temoto, ngeremboko, kuncoro. Artinya apa ini di Indonesia kan apa ini Mas? Temoto itu tertata, oke. Kemudian ngeremboko itu berkembang. luar biasa. Kuncoro itu membuana. Muncer. Ya, muncer. Viral. Itu ya Pak. Keren banget ya. Semoga bisa terwujud ini. Amin. Selain bunga-bunga tadi yang cukup bersaing, apalagi nih program-program yang bisa menarik nasabah ini Pak Didi? Kalau di daerah itu sebetulnya resepnya itu hanya sumeh kalau di kami. Oh, sumeh. Senyum. Sumeh itu bahasa filosofi kami itu selalu untuk memahami. Oh, oke. Gerapiak Sumana dengan nasabah itu sudah kunci utama terutama di lereng Gunung Lawu Pak Sri. Tidak perlu yang mulu-mulu, hanya cukup dengan satu syarat sumeh. Selalu untuk memahami, sumeh bisa dengan ketawa kecil. Itu masyarakat sudah. Yang penting jangan ketawa sendiri di jalan ya. Pantesan, saya ketemu Pak Didi udah senyum-senyum ya. Ternyata ini kunci sumeh. Oke, saya senang banget ya karena kita bisa bertemu bertiga. Jadi kita semakin tahu ke depannya BPR BKK ini akan semakin maju ya. Dan tentunya juga peran Mas Sri ini juga cukup luar biasa untuk memajukannya. Nah ini nggak terasa segmen kita sudah mau habis ini ya. Kembali saya ingin mengetahui harapan-harapannya ini untuk Mas Sri dulu bisa menyampaikan ini harapan-harapannya ke depan untuk BPR BKK itu sendiri. Ya, harapan kami khususnya BPR BKK di Tasikmadu Karanganyar tentunya keadaan sekarang yang sudah bagus ini ke depan tentunya harus semakin baik. Kita tidak boleh harus berpuas diri, tapi tentunya dengan inovasi-inovasi, kreativitas. Yang kedua, perhatian terhadap UMKM tadi yang sudah banyak 4.000 lebih.
tentunya ini harus terus digenjot, ya, difasilitasi, kemudian juga dimediasi. Karena kemarin ketika masa pandemi pun juga ada semacam relaksasi. Ini bentuk perhatian kita bahwa keberadaan BPR BKK kan tidak ansih hanya untuk bagaimana mendapatkan dividen dengan keuntungan, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Ini yang utama. Oke, baik. Untuk Pak Didi mungkin bisa disampaikan harapannya selain Sumeh tadi ya? Nasabah kami cenderung tangguh, ya, artinya UMKM. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kami tetap nyuwun perhatian ataupun support dari pemegang saham, karena tanpa support dari pemegang saham tentu ini juga kurang berkembang. Oleh karena itu, pemegang saham juga komitmen untuk terus menambah setoran modalnya. Kami yang di lapangan selaku garda ekonomi yang paling rendah di desa-desa yang bersentuhan langsung dengan UMKM, ini akan terus setia mengawal UMKM agar bisa industri ini juga berjalan, dan pada akhirnya goalnya tentu kepada dividen yang kami setorkan kepada pemegang saham. Itu Mbak Evi. Oke, dan terakhir ini Mbak Nana sebagai nasabah BPR BKK, apa harapannya ke depan ini? Sama seperti yang disampaikan Mas Ri ya, jadi perhatian kepada UMKM termasuk usaha saya di bidang restoran, edukasi ke karyawan saya untuk menabung, kemudian mandiri, karena mereka sudah ada beberapa yang membentuk UMKM sendiri. Jadi memproduksi makanan beku, kemudian dititipkan di resto kami. Nah, daripada hutang di tempat kami, barangkali bisa langsung ke BPR BKK Tasikmadu. Oke, terima kasih Mas Ri, makasih Ya, kebersamaan kita sampai di sini ya. Iya, senang sekali. Terima kasih Pak Didi, terima kasih Bu Nana ya. Dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyimak acara Ngode Ngobrol bareng Dewan. Sampai di sini kebersamaan kita. Saya Happy Anita mohon diri. Salam.